Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang semantik dan pragmatik. Tapi pertama, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Sandy Ramadhani dan teman saya yaitu Fitra Albarizi. Saya dengan NIM 2314010. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pragmatik dan semantik, yaitu semantik dan pragmatik. Semantik dan pragmatik bisa dikatakan sangat berhubungan sangat dekat, sangat tertaut satu sama lain. Ibaratkan kalau bahasa Bangkanya itu seperadik, adik kakak lah kayak gitu. Jadi di sini kalau semantik ini ibaratkan kita hanya menjelaskan kopernya aja. Itu apa yang dikata-kata itu mengikuti kata-kata tersebut. Kalau pragmatik itu beda. Dia menjelaskan lebih dalam tentang kata tersebut. Ibaratkan contohnya seperti ini. Hari ini hujan begitu deras. Nah, kalau di semantik itu hujan begitu deras menyatakan seperti hari ini hujan sangat deras, hujan turun air seperti itulah. Kalau di pragmatik itu beda. Kalau ketika kita lagi mencuci motor, mau mencuci motor, misal ada yang berkata hujan begitu deras, jadi maknanya itu kita nggak usah cuci motor karena hujan begitu deras, percuma, karena setelah itu juga akan kotor juga kalau kita memakai motornya setelah hujan, kayak gitu. Yang kedua yaitu definisi pragmatik. Pragmatik ini itu cabang ilmu linguistik yang mempelajari untuk menginterpretasikan yang lebih mendalam. Pragmatik ini tidak terpengaruh hanya dengan kata-kata itu sendiri, melainkan harus mengikuti seperti sosial lah, perilaku antara pendengar dan perilaku seperti itu. Oke, prinsip pragmatik yaitu ada dua macam. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kerjasama, dan yang kedua yaitu prinsip sopan santun. Kalau prinsip kerjasama mungkin tidak asing terdengar di telinga kita, seperti kalau kerjasama itu sudah terngiang-ngiang di pikiran kita, berarti membutuhkan lebih dari satu orang. Jadi ibaratkan 3 orang, 1 orang pendengar dan 2 orang pembicara ataupun sebaliknya, maka mereka akan membuat keputusan dan menyimpulkan dan mendapatkan hasil yang utama yang dapat ditanggungjawabkan. Sedangkan kalau prinsip sopan santun ialah prinsip yang bagaimana kita sebagai pembicara harus mempertimbangkan kata-kata yang keluar dari mulut kita agar tidak menyakiti si pendengar. Ya, itu saja dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fitra Albarizi. Kepada beliau saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerjasama dalam pragmatik. Prinsip kerjasama dalam pragmatik yang menyatakan bahwa pembicara dan pendengar harus bekerjasama untuk mencapai pemahaman bersama. Nah, jadi prinsip ini dirumuskan oleh seorang Paul Grace yang mengidentifikasikan 4 maksima yang harus diikuti oleh pembicara agar prinsip kerjasama dalam pragmatik ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama itu yaitu maksima kuantitas, yaitu memberikan informasi yang cukup tetapi tidak lebih. Nah, artinya kita tuh memberikan informasi kepada seseorang itu secukupnya dan tidak berlebihan. Yang kedua, maksima kualitas, artinya itu memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi informasi yang kita berikan itu ada buktinya dan bisa kita pertanggungjawabkan untuk kedepannya. Yang ketiga, maksima relevansi, yaitu memberikan informasi yang relevan dengan topik pembicaraan. Jadi informasi yang kita berikan itu tidak berbohong gitu, misalnya relevan untuk kedepannya.
Yang keempat itu maksima cara, itu memberikan informasi yang jelas, ringkas, dan teratur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip sopan santun dalam pragmatik. Nah, prinsip sopan santun adalah prinsip pragmatik yang menyatakan bahwa pembicara harus mempertimbangkan perasaan pendengar dan menghindari bahasa yang kasar atau tidak pantas. Nah, prinsip ini penting untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis. Nah, jadi maksud dari prinsip sopan santun ini ialah kita tuh jika sedang berbicara dengan orang, maka harus dengan bahasa yang sopan dan sopan santun dalam berbicara agar tidak menyinggung perasaan orang yang kita ajak berbicara. Nah, adapun beberapa strategi sopan santun dalam bahasa meliputi yang pertama itu penggunaan kata-kata yang sopan. Nah, jadi kita itu dalam berbicara dengan orang itu harus menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak kasar. Yang kedua itu menghindari bahasa yang kasar atau tidak pantas, seperti kata-kata yang tidak pantas didengar atau kata-kata yang menyinggung orang lain. Yang ketiga itu mempertimbangkan konteks sosial. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalimat, proposisi, dan tuturan dalam pragmatik. Dalam pragmatik, kalimat, proposisi, dan tuturan adalah tiga konsep yang saling terkait. Nah, dalam hal ini, unit gramatikal yang lengkap, proposial adalah makna yang terkandung dalam kalimat, dan tuturan adalah tindakan berbicara yang dilakukan oleh pembicara. Contoh kalimat, misalnya hari ini hujan, memiliki proposi bahwa hari ini sedang hujan. Nah, tuturan dari kalimat ini dapat berupa pernyataan. Nah, pernyataan atau perintah tergantung pada konteksnya. Nah, misalnya kalimat itu untuk gramatikal yang lengkap, proposisi makna yang terkandung dalam kalimat seperti hari ini hujan berarti menandakan hari ini sedang hujan, dan tuturan tindakan berbicara yang dilakukan oleh pembicara. Selanjutnya yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi dalam pragmatik. Lokusi, ilokusi, dan perlokusi adalah tiga aspek dari tindakan berbicara dalam pragmatik. Lokusi adalah tindakan mengucapkan kata-kata, ilokusi adalah tindakan yang dilakukan oleh pembicara dengan mengucapkan kata-kata tersebut, dan perlokusi adalah efek yang ditimbulkan oleh tuturan pada pendengar. Contohnya, jika seseorang mengucapkan, tolong ambil gelas itu. Nah, lokusinya adalah mengucapkan kata-kata tersebut, ilokusinya adalah permintaan, dan perlokusinya adalah pendengar mengambil gelas itu. Nah, misalnya tolong ambil gelas itu. Nah, ambil gelas itu merupakan ilokusinya adalah permintaan untuk mengambil gelas tersebut. Dan perlokusinya adalah pendengar pendengar mengambil gelas tersebut. Nah, jadi arti dari ketiga hal tersebut, lokusi merupakan tindakan mengucapkan kata-kata, ilokusi tindakan yang dilakukan oleh pembicara, dan perlokusi efek yang ditimbulkan oleh pembicara. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang pragmatik bahasa.